Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu Ustazah Putri. Hari ini kita memasuki pembelajaran pendidikan lingkungan hidup, bab yang keempat, yaitu tentang air. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, maka akan Ustazah bacakan kompetensi dasar yang harus kalian pelajari pada materi hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi perbedaan sifat air bersih dan air kotor. Terus yang kedua menjelaskan peristiwa terjadinya siklus hidrologi di bumi. Yang ketiga menjelaskan pentingnya siklus hidrologi bagi kehidupan di bumi. Yang keempat mendefinisikan pencemaran air menurut peraturan perundang-undangan. Yang kelima menjelaskan penyebab terjadinya pencemaran air. Yang keenam menyebutkan dampak pencemaran air terhadap lingkungan hidup. Dan yang terakhir menyebutkan dampak pencemaran terhadap kesehatan manusia. Nah, sebelum kita membahas tentang jenis air, maka perlu kita ketahui dulu pengertian air yang dibahas pada materi kita di bab ini. Jadi, yang kita akan pelajari di bab ini adalah semua air yang terdapat pada atas maupun di bawah permukaan tanah. Nah, air dalam pengertian ini itu termasuk air pada permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat oleh makhluk hidup atau khususnya manusia. Oke, ini beberapa fakta tentang air. Jadi 1,4 miliar kilometer kubik atau hampir 97,5% air yang ada di bumi ini dalam keadaan asin. Sedangkan 2,5%-nya itu bersifat tawar. Nah, 1,7% air itu tersimpan dalam bentuk es, biasanya terdapat di bagian kutub utara dan kutub selatan bumi. Dan 0,1% air itu berbentuk uap dan berada di atmosfer, serta yang mengalir di permukaan bumi itu hanya 0,006%. Nah, dari banyaknya air yang ada di permukaan bumi atau jumlahnya tadi sekitar 2/3 dari permukaan bumi, ternyata masih banyak penduduk di dunia ini yang mengalami krisis atau kekurangan air, yaitu sekitar 700 juta penduduk di 43 negara hidup di bawah ambang batas minimum kebutuhan air, yaitu batas minimumnya itu 1.700 meter kubik per orang per tahun. Biasanya banyak berada di daerah-daerah Afrika, banyak penduduknya yang mengalami kekurangan air bersih. Jadi bersyukurlah kita yang tinggal di daerah sini dan masih memiliki kecukupan untuk mengkonsumsi air bersih. Nah, oke. Setelah tadi kita tahu pengertian, lalu fakta-faktanya tentang air, sekarang kita akan membahas jenis air tadi. Jenis air di sini ada dua, yaitu air bersih dan air kotor. Nah, apa perbedaannya? Jadi air bersih itu dikatakan bersih jika air tersebut tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itu secara fisiknya. Dan bila disyaratkan lebih rinci, air bersih seharusnya juga memenuhi kriteria air parameter kimiawi dan biologis. Nah, maksudnya begini, air yang bersih biasanya rata-rata berada pada suhu netral. Itu tadi parameter kimiawinya. Lalu ada parameter biologis. Air yang bersih berarti di dalamnya tidak mengandung zat-zat atau bakteri yang dapat mengganggu pengguna dari air itu sendiri. Nah, lalu yang berikutnya, air kotor. Berarti kebalikannya dong. Air kotor itu berarti air yang tidak mempunyai sifat salah satu parameter fisika yang sudah dikategorikan tadi. Jadi misalnya airnya itu berwarna atau airnya itu berbau dan berasa yang tidak lazimnya seperti air bersih, maka air itu dikatakan sebagai air yang kotor. Nah, itu tadi tentang jenis air. Lalu pembahasan berikutnya tentang hidrosfer dan siklus hidrologi. Oke, jadi hidrosfer itu adalah lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Jadi seluruh lapisan bumi yang diselimuti oleh air itu disebut dengan hidrosfer. Kata hidrosfer ini berasal dari kata hidros
atau artinya air, dan sfer yang artinya lapisan. Hidrosfer di permukaan bumi jadi meliputi danau, sungai, laut, lautan, salju, gletser, air tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Jadi itulah kategori hidrosfer. Setelah kita mengetahui apa itu hidrosfer, maka kita akan memasuki kepada pembahasan tentang siklus air atau siklus hidrologi. Secara pengertiannya, siklus air adalah siklus yang tidak pernah berhenti dari atmosfer bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Oke, pernahkah kalian sebelumnya memikirkan kok air di bumi ini tidak pernah habis ya, padahal selalu digunakan terus-menerus? Dan jawabannya karena adanya siklus air ini tadi. Silahkan kalian perhatikan dari ilustrasi water cycle atau siklus air di bawah ini. Nah, bisa kalian lihat di sini ada air laut. Air laut yang terkena panas matahari akan mengalami proses evaporasi atau penguapan. Jadi uap dari air ini naik ke bagian atas lalu mengalami proses kondensasi. Nah, proses kondensasi atau proses pendinginan sehingga terbentuklah awan. Lalu setelah terbentuknya awan, maka awan tadi bisa terbawa oleh angin, tertiup oleh angin menuju ke daerah daratan dan terjadilah proses presipitasi. Nah, proses presipitasi ini proses jatuhnya air, bisa dalam bentuk hujan, salju, dan sebagainya. Nah, setelah proses presipitasi, air tadi jatuh ke tanah. Air tadi jatuh ke tanah dan masuk ke permukaan tanah di sela batu-batuan, dan itulah disebut dengan proses infiltrasi atau penyerapan kembali. Setelah dari tanah, air tadi kembali mengalir sampai ujungnya kembali ke lautan, dan proses itu terjadi terus-menerus. Itulah yang disebut dengan siklus, artinya sesuatu yang terjadi terus-menerus dan memiliki 4 proses atau 4 tahapan tadi. Ya, kita selanjutnya membahas ke materi tentang pencemaran air. Nah, pencemaran air berarti ada sesuatu yang mengubah keadaan air tersebut. Baik air itu yang ada di sungai, danau, laut, tanah, dan sebagainya. Nah, proses pencemaran air ini biasanya disebabkan atau diakibatkan karena aktivitas manusia. Menurut Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pencemaran air itu juga bisa diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, adapun penyebab pencemaran air ada beberapa macam. Yang pertama, itu meningkatnya kandungan nutrien yang dapat mengarah pada eutrofikasi. Nah, nutrien ini merupakan zat hara yang ada pada tanaman air yang menyebabkan proses eutrofikasi atau pencemaran karena zat fosfor yang berlebih pada ekosistem air tawar biasanya ya, sehingga menyebabkan pencemaran di air tawar, ini biasanya di sungai. Lalu yang kedua, karena sampah organik seperti air comberan yang menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya. Jadi air comberan itu menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen. Lalu yang berikutnya, karena industri yang membuang berbagai macam polutan ke dalam air seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan, sehingga air tadi menjadi tercemar. Biasanya dari pabrik itu polutannya dialirkan ke sungai atau ke laut. Kadang kan kalau misalnya kalian lihat ada laut yang tercemar oleh minyak,
Itu kemungkinan berasal dari pembuangan industri. Jadi itu tadi beberapa penyebab pencemaran air. Nah, lalu kita memasuki pembahasan tentang indikator air yang tercemar. Kapan sih air itu dikatakan tercemar? Jadi ada beberapa indikatornya. Yang pertama, adanya perubahan suhu air. Jadi kalau misalnya suhu normalnya berapa, ketika suhu normalnya berubah, maka kemungkinan itu adalah salah satu indikator air itu tercemar. Lalu yang kedua, perubahan pH. pH ini adalah derajat keasaman. Nah, pH air itu biasanya yang netral adalah 7. Kalau misalnya terlalu asam atau terlalu basa, itu bisa dikategorikan airnya mengalami pencemaran. Lalu ada perubahan warna, bau, dan rasa. Yang keempat, timbulnya endapan, koloidal, dan bahan pelarut, serta adanya mikroorganisme. Dan yang terakhir, meningkatnya radioaktivitas air lingkungan. Itu tadi indikator air yang tercemar. Nah, kita memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu apakah dampak dari pencemaran air ini. Jadi dampak dari pencemaran ini bisa kita bagi menjadi dampaknya terhadap kesehatan bagi manusia itu sendiri dan dampak terhadap lingkungan hidup. Oke, yang pertama kita akan membahas dampak terhadap kesehatan. Ya, kita harus tahu dulu apa sih pengertian kesehatan itu. Jadi menurut WHO itu adalah organisasi dunia yang membahas tentang kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental, dan sosial, serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Itu pengertian kesehatan dari WHO. Lalu dampak tadi pencemaran air terhadap kesehatan. Salah satunya itu dapat menyebabkan penyakit menular dan tidak menular. Contohnya, kalau misalnya airnya tergenang karena limbah-limbah kotoran, biasanya akan menjadi tempat dan sarangnya nyamuk. Nah, nyamuk yang bersarang itu dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan sebagainya. Jadi, kalau misalnya kita pandang dari segi lingkungan kesehatan, penyakit tadi terjadi karena ada interaksi manusia dengan lingkungannya. Jadi, tetap kaitannya tadi itu dengan manusia. Dan yang berikutnya, dampak terhadap lingkungan hidup. Yang pertama, dampak pencemaran air terhadap lingkungan hidup, yaitu air tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga. Misalnya airnya ada tercampur dengan zat-zat kimia, minyak, dan sebagainya, tentu itu kita tidak mungkin lagi mempergunakannya untuk mandi, makan, mencuci, dan sebagainya ya. Terus yang berikutnya, air tidak dapat digunakan untuk keperluan industri. Air yang terkena minyak tidak dapat digunakan lagi sebagai solvent atau sebagai penyerap air dalam proses industri kimia. Terus yang ketiga, air tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian. Nah, kalau misalnya airnya tercemar, lalu pH-nya menjadi turun, menjadi di bawah netral, yaitu menjadi asam, tentu itu akan mempengaruhi pada hasil dari pertaniannya. Nah, pada pertanian kan biasanya air digunakan untuk irigasi, pengairan sawah, dan sebagainya. Kalau misalnya suhunya asam atau basa, itu akan mempengaruhi dari hasil pertaniannya. Nah, itulah tadi materi kita tentang air. Semoga dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.